Teradu kasus dugaan pelanggaran kode etik tindak asusila terhadap anggota panitia pemilihan luar negeri di Belanda, Ketua KPU RI Hasyim Asyari membantah seluruh tuduhan dalam persidangan yang digelar Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP. Usai persidangan yang berlangsung tertutup selama kurang lebih 8 jam di kantor DKPP, Hasyim menyebut seluruh dalil-dalil pengaduan tidak sesuai dengan fakta sesungguhnya. Hasyim juga mengaku dirugikan karena merasa seolah-olah dirinya sudah diadili telah melakukan perbuatan-perbuatan yang sebagaimana dituduhkan atau jadi pokok perkara tersebut. Pokok-pokok aduan yang mestinya jadi bahan persidangan tertutup disampaikan kepada publik yang kemudian tersiar di mana-mana seolah-olah saya sudah diadili telah melakukan perbuatan-perbuatan yang sebagaimana dituduhkan menjadi pokok perkara tersebut, dan semua hal menjadi pokok perkara yang diajukan oleh pengadu maupun melalui kuasa hukumnya sudah saya jawab semua, dan kemudian pada intinya apa yang ditujukan atau apa yang dijadikan dalil aduan kepada saya bantah semua. Saya bantah karena apa? Memang tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya. Sementara itu, kuasa hukum pengadu Aristo Pangaribuan menegaskan bahwa Hasyim Asyari menggunakan relasi kuasa untuk mendekati, membina hubungan romantis, dan berbuat dugaan asusila kepada pengadu. Aristo juga menyatakan pihaknya tidak pernah membocorkan pokok-pokok aduan atau alat bukti kepada pihak luar. Pada intinya, pada hari ini kita mempertahankan argumentasi kita ya, bahwa Ketua KPU ini menyalahgunakan jabatannya, menggunakan fasilitas-fasilitas kedinasan untuk hasrat pribadinya terhadap seorang anggota PPLN. Tadi hadir juga anggota PPLN-nya dan di situ cukup dramatis, dan bagaimana defense dari Ketua KPU itu yang kemudian menimbulkan banyak pertanyaan lanjutan dari DKPP karena defense-nya, maka itu semua jajaran KPU dipanggil. Ketua KPU RI Hasyim Asyari sebelumnya juga pernah dilaporkan ke DKPP dan dijatuhi sanksi peringatan keras terakhir oleh DKPP karena terbukti memiliki kedekatan pribadi dengan Hasnaini. Keduanya berkomunikasi secara intensif melalui WhatsApp untuk berbagi kabar di luar kepentingan kepemiluan. Dari Jakarta, Aristia Syadam Arrahman, Metro TV. Pemirsa, artis Dedi Mahendra Desta ikut menjadi salah satu pihak yang dipanggil Dewan Penyelenggara Pemilu atau DKPP dalam sidang dugaan tindak asusila Ketua KPU Hasyim Asyari ke anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri PPLN. Namun Desta tidak datang ke persidangan dan diwakili. Kuasa hukum pengadu Aristo Pangaribuan membeberkan alasan pihaknya menghadirkan artis Dedi Mahendra Desta alias Desta dalam sidang dugaan asusila Ketua KPU Hasyim Asyari. Aristo menjelaskan Desta menjadi pihak yang terkait dengan dugaan perbuatan asusila Hasyim. Namun Aristo menyebut Desta tidak datang ke persidangan. Diketahui Desta memberikan kuasa kepada orang lain untuk menghadiri sidang tersebut. Cuman saya nggak bisa lebih spesifik tentang itu ya, kenapa itu dipanggil. Intinya mereka memang terkait, ya, keywordsnya terkait, dan itu ada hubungannya dengan penyalahgunaan fasilitas jabatan. Dan untuk komisioner KPU yang lain, Betty ya, kan tidak datang, makanya dipanggil semua, termasuk sekjennya, karena ini terkait fasilitas. Siapa? Desta nggak datang, nggak ada, diwakili, saya nggak bisa sebut namanya, tapi diwakili, ada perwakilan. Lalu apakah ada bukti kuat yang memperlihatkan Hasyim Asyari menyalahi wewenang sebagai Ketua KPU RI dengan melakukan dugaan tindakan asusila terhadap anggota PPLN? Kita langsung terhubung dengan kuasa hukum pengadu dari LKBH FH Universitas Indonesia, Aristo Pangaribuan. Selamat malam Aristo. Halo, Aristo? saya belum mendengar suaranya. Baik. Apakah Anda bisa mendengar suara saya saat ini? Halo. Aristo? Halo.
Mas Valentinus Reza. Ya, baik. Kami akan coba kembali Mas Valentinus Reza. menghubungi Anda, Aristo. Sudah. Oh sudah, baik. Aristo, langsung saja Aristo. Bagaimana kondisi klien Anda setelah menjalani sidang perdana DKPP dengan teradu Ketua KPU Hasyim Asyari? Selamat sore, sahabatku Bang Valentinus Reza. Kondisi klien saya, ya, jadi kemarin sedikit dramatis memang, bukan sedikit lah, dramatis ya. Karena untuk pertama kalinya ya, pengadu atau klien saya itu datang dan kontak mata melihat langsung teradunya, yaitu Ketua KPU. Jadi sidang itu sempat di stop beberapa kali karena pengadu itu tidak bisa mengontrol emosinya. Untungnya dia didampingi oleh psikolog klinis pada waktu itu, pada waktu sidang. Dan memang pengadu sendiri ya yang sangat ingin datang untuk menuntut keadilan di DKPP. Jadi dia merasa being violated ya oleh Ketua KPU dan dia memperjuangkan nasibnya. Yang kedua, ini karena sidangnya banyak sekali bukti-bukti yang membuat DKPP kaget ya, sehingga sidang ini tidak selesai kemarin walaupun sudah 8 jam. Jadi akan ditunda lagi, nanti dikasih tahu sidangnya. Kemudian DKPP akan memanggil pihak-pihak lain seperti Sekjen KPU dan pihak-pihak terkait dari pegawai sekretariat KPU. Begitu, Mas Reza. Baik, Aristo, tadi Anda katakan sidang berjalan dengan dramatis, bahkan sempat dihentikan begitu ya. Sebenarnya apa detailnya yang terjadi? Begini, jadi sebenarnya saya nggak bisa bicara terlalu banyak ya, karena sidang tertutup ya. Tapi saya mau menggarisbawahi, saya lihat tadi di Metro TV juga, di tayangan Metro TV itu terlihat juga semua pihak ya, termasuk pihak klien saya juga terlihat. Saya pertama-tama sebenarnya kaget. Ini katanya kok sidang tertutup, tapi pertama-tama di ruang sidang itu kamera banyak sekali. Jadi itu yang pertama terjadi ya. Kekagetan itu yang membuat klien saya itu tidak stabil. Ya, Anda bayangkanlah, ini perkara ini menyangkut sangat sensitif, menyangkut pribadinya, kemudian exposure-nya begitu besar dan kamera begitu banyak menyorot dia. Kemudian yang kedua, di suasana persidangannya seperti saya katakan, Mas Reza, itu dramatis ya. Kenapa dramatis? Karena ada proses jawab-menjawab ya. Proses bukti-bukti kita yang banyak dan bukti-bukti itu dibantah. Memang seperti Pak Ketua KPU juga mengatakan dia bantah semua, tapi yang menarik bantahannya ini kurang masuk akal. Ya, bukan hanya buat Kurang saya, masuk akalnya itu seperti apa, Mas Aristo? kurang masuk akal. Jadi Gitu, lebih banyak kurang itu masuk yang akal. terjadi. Jadi ada jawab-menjawab secara langsung, ya, ada perdebatan secara langsung, baik pengadu dengan teradu, juga saya dengan teradu, juga teradu dengan majelis DKPP. Begitu suasana persidangannya. Oke, Mas Aristo, ketika pengadu atau klien Anda menjelaskan langsung tentang situasinya dan mengonfrontir Ketua KPU, seperti apa reaksi dari DKPP? Mereka kaget dan bingung ya. Mereka kaget dan bingung. Kaget karena bukti-bukti yang saya propose, yang kita propose itu banyak ya, dan cukup detail. Ya, Anda tahu sendiri tadi ada Desta dipanggil. Itu cukup detail sebenarnya, karena argumentasi utama saya adalah perbuatan Ketua KPU ini adalah perbuatan yang sistematis. Jadi ada metode-metode tertentu ya. Metode-metode tertentu untuk mendekati bawahannya demi kepentingan atau nafsu pribadinya. Nah, metode-metode tertentu itu yang kita jabarkan, yang saya jabarkan bukti-buktinya. Dan bukti-bukti itu di cross check satu-satu, ditanyakan satu-satu dengan detail oleh DKPP. Jadi di sini walaupun di satu sisi saya kritisi DKPP karena begitu banyak wartawan di ruang sidang di awal-awal, tetapi di sisi lain saya juga apresiasi
Kenapa? Karena bukti-buktinya itu di cross check satu-satu, ditanyakan satu-satu, baik kepada klien saya maupun kepada teradu. Kayak teradu ini kan dia mengatakan membantah ya, tapi bantahannya itu ya saya bisa bilang tidak masuk akal, tidak masuk akal. Ya, bukan saja buat saya, tetapi mungkin juga impresi saya dari majelis DKPP. Oke, Mas Aristo, Ketua KPU membantah seluruh pokok aduan yang disampaikan dalam sidang karena tidak sesuai fakta, katanya seperti itu. Pembuktian dari Anda ke depan seperti apa jika memang Hasyim Asyari benar mendekati, merayu dan juga melakukan perbuatan asusila terhadap klien Anda? Bahkan kabarnya juga Anda dituduh membocorkan pokok aduan atau alat bukti kepada pihak luar dan Anda juga akan dilaporkan. Ini bagaimana reaksi dari tim kuasa hukum? Jadi gini ya, yang pertama-tama ini Pak Ketua KPU harus memahami, karena beliau ini juga sarjana hukum ya, bahkan dia juga PhD. Saya mau mengatakan bahwa sidang tertutup itu pertama-tama adalah saya yang meminta, kami yang meminta. Kenapa? Konsep sidang tertutup itu pertama-tama adalah untuk melindungi korban, untuk melindungi pengadu, yang mana klien saya. Ya, itu dulu konsepnya. Jadi bukan untuk melindungi teradu. Kenapa? Karena teradu ini pejabat publik. Justru untuk melindungi klien saya. Itu yang pertama. Jadi tidak pada tempatnya kalau dia mengatakan bahwa saya membocorkan, kemudian saya akan dilaporkan. Itu yang pertama. Jadi justru itu adalah hak dari klien saya. Itu yang pertama. Yang kedua, faktanya saya tidak membocorkan bukti-bukti apapun. Yang saya katakan adalah argumentasi utama sah. Itu argumentasi utamanya. Dan harus dicatat ya, untung sidang ini saya minta tertutup. Kalau tidak, saya tidak bisa bayangkan akibatnya kalau publik melihat ya bukti-bukti apa yang saya kemukakan di DKPP. Saya nggak bisa bayangkan akibatnya. Itu. Yang ketiga, saya ini advokat. Advokat itu mempunyai hak imunitas di dalam undang-undang advokat ketika membela kliennya. Jadi kalau ada upaya-upaya atau rencana untuk melaporkan saya atau melaporkan klien saya, ya itu adalah sesuatu yang tidak mempunyai dasar hukum. Baik. Selanjutnya Mas Reza, ini persoalan ini sudah saya kemukakan, ya sudah saya kemukakan di sidang majelis DKPP. Ini karena Bapak Ketua KPU yang mulai mengutarakan ini duluan, saya sudah kemukakan bahwa bagaimana kalau ada ancaman-ancaman seperti lapor balik, ya, yang lahir dari sidang ini. DKPP menjamin tidak ada dan mereka akan memproteksi karena ini adalah sidang kode etik terhadap pejabat publik. Gitu Mas Reza. Kita akan kawal seperti apa jalannya kasus ini ke depan di DKPP dan tentunya klien Anda juga kabarnya akan kembali hadir di sidang selanjutnya. Terima kasih Kuasa Hukum Pengadu dari LKBH Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Aristo Pangaribuan, sudah memberikan keterangannya bersama kami dalam Prime Time News. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.